Pemirsa, satu korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah dimakamkan usai ditemukan tim SAR dan diidentifikasi oleh pihak rumah sakit. Dengan ditemukannya satu korban, jumlah korban yang belum ditemukan mencapai puluhan orang. Pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Mejenang, Cilacap, Jawa Tengah kembali menemukan satu korban longsor. Usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Majenang untuk diidentifikasi. Usai dicocokkan dengan keterangan keluarga, korban diketahui bernama Kasrina, 47 tahun. Penemuan jenazah Kasrina menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga korban. Pasalnya korban Kasrina tertimbun bersama suami dan kedua anaknya. Hingga kini suami dan kedua anaknya belum ditemukan dan masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Ya, yang baru ketemu baru ibunya. Satu. Nah, yang tiga masih di sana, tapi menurut informasi yang disampaikan tadi sudah diketemukan. Ya, insya Allah nanti makanya saya mohon nanti pemberangkatan dari sini langsung dimakamkan. Ya, makom keluarga. Usai diidentifikasi dan dimandikan, jenazah korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dengan ditemukannya satu korban, jumlah korban yang belum ditemukan mencapai belasan orang. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di lokasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan untuk warga terdampak longsor di Cilacap mulai berdatangan. Berbagai kebutuhan pokok dan obat-obatan pun sudah mulai tersedia. Satu persatu bantuan korban bencana di Desa Cibenying, Kecamatan Jatilawang, Cilacap, Jawa Tengah terus berdatangan. Bantuan berupa bahan makanan seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula dikumpulkan di Aula Pendopo Balai Desa Cibenying. Ini kebutuhan sehari-hari, bahan pokok, yang terus kebutuhan untuk selimut dan lain-lain. Berapa yang diajukan? Yang diajukan dari keseluruhan 222 warga. Selain makanan, bantuan yang sudah diterima petugas berupa peralatan untuk sehari-hari seperti selimut, baju, kaos, vitamin, dan sejumlah obat-obatan. Kalau yang sudah distribusikan memang ke para pengungsi. Ke para pengungsi, ini ada dua dusun, dusun Cibuyut sama dusun Tarukahan. Untuk dusun Cibuyut mengungsi di kantor balai desa ini, dan untuk Tarukahan di gedung MTS Pesantren Banyuwangi. Bantuan rencananya akan didistribusikan kepada warga-warga yang mengungsi. Namun warga sempat meminta bantuan untuk kebutuhan anak balita dikarenakan popok dan baju anak-anak masih kurang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rapat koordinasi operasi SAR, Ahmad Lutfi meminta petugas SAR gabungan untuk fokus melakukan pencarian korban. Lutfi juga meminta tim SAR untuk terus memantau dan memberikan informasi terkait dengan kondisi cuaca selama proses pencarian para keluarga korban. Selain itu, tim SAR juga diminta untuk tetap siaga akan adanya potensi longsor susulan. Ya, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengambil langkah cepat dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum mengarahkan alat berat serta personil teknis untuk membantu penanganan darurat di wilayah terdampak. Tanggap darurat bencana yang di Cilacap, tadi pagi saya sudah koordinasi dengan para kepala balai, baik balai-balai wilayah sungai maupun balai jalan. Baik yang di wilayah yang berdekatan itu ada dua, yang wilayah sungai, satu di Serayu Opak dan satu di Citanui. Sementara jalan itu yang paling dekat adalah balai jalan Jawa Tengah Jogja. Sesuai hasil koordinasi terakhir dengan SAR dan BPBD setempat, mereka butuh kira-kira kurang lebih 15 eksavator. Ini sudah koordinasi dengan semua balai. Alhamdulillah
kita sudah dapat sekitar 15 eksavator dan dari tim yang standby di TKP. Harapan saya memang proses search and rescue-nya bisa segera dimulai dan dilakukan dengan sangat maksimal. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyesalkan terdakwa Nikita Mirzani melakukan live TikTok di penjara menggunakan fasilitas rutan Pondok Bambu. Ya, Agus sudah memberikan teguran keras kepada Kepala Lapas Pondok Bambu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membenarkan terdakwa Nikita Mirzani mengikuti live TikTok saat video call dengan Dr. Oki Pratama dari dalam rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta. Agus mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada Kepala Lapas Pondok Bambu terkait aksi Nikita Mirzani yang bermain live TikTok sambil berjualan di dalam rutan. Menurut Agus, Nikita memanfaatkan fasilitas umum yang memang disediakan untuk warga binaan. Namun Agus menyesalkan fasilitas tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Kalapasnya, tapi dia menggunakan fasilitas umum di sana. Cuman kita tidak menyangka yang bersangkutan menggunakan itu. Tapi saya sudah peringatkan kepada Pak Bu Kalapas untuk mengawasi walaupun pada saat yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum yang ada di lapas. Memang ada fasilitas umum yang disediakan untuk warga binaan pemasyarakatan. Kita kan melarang mereka menggunakan HP di dalam lapas. Oleh karena itu tugas kita, kewajiban kita untuk menyediakan fasilitas umum kepada mereka. Memang pemakaiannya bergantian. Jadi memang ada di sana disiapkan begitu. Oke? Penegasannya Pak Menteri yang teguran itu kembali? Ya, teguran saya sampaikan kepada Kalapas bahwa walaupun yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum tetap diawasi dan saya minta itu tidak terjadi lagi. Cuman kalau kejadiannya dia di luar lapas, kami mohon maaf ya. Hanya di dalam lapas saya sudah peringatkan Kalapasnya untuk pengawasan kepada yang bersangkutan. Agus menegaskan penggunaan telepon genggam di dalam lapas tetap dilarang. Ia meminta Kalapas Pondok Bambu memperketat pengawasan agar insiden serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Richard Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap ada sejumlah siswa meminta pindah sekolah usai ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, sejumlah siswa mengaku trauma atas kejadian tersebut. Sejumlah siswa SMA N2 Jakarta Utara mengaku trauma sehingga banyak yang minta pindah sekolah usai terjadi ledakan beberapa waktu lalu. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut hal tersebut harus menjadi perhatian dari pihak sekolah. Jangan dipaksakan kegiatan belajar mengajar berlangsung normal jika belum siap. Saya kemarin sudah berkomunikasi secara langsung dengan kepala sekolahnya. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap, silakan dibuka. Tapi kalau belum siap, jangan dipaksakan. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, pihak sekolah akan mengundang orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pemulihan yang dilakukan bersama pihak sekolah, psikolog, serta unsur wilayah setempat. Dari Jakarta, Muharlin Tri Julianti, iNews melaporkan.